panjang kita bersyukur kepada beliau, mudah-mudahan Allah tambahkan iman pada kita. Kemudian selawat salam kita berikan kepada junjungan anak besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga dengan banyaknya dan selalunya kita berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan di yaumul akhir kita diberikan sabar dari beliau. Untuk itu kami tidak mempertanyakan bukan di mana, kami persilakan kepada Buya kita, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Kadir MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita lanjutkan tentang obat-obatan ya. Karena Al-Quran merupakan obat, syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Nah, obatnya itu yang pertama itu adalah obat rohani ya, di dalam Al-Quran. Tapi yang kedua juga ada obat jasmani. Mengenai obat-obatan yang berkaitan dengan jasmani, yang nampak bendanya, kalau rohani kan tidak nampak ya. Yang jasmani nampak itu ada satu surat dalam Al-Quran tentang madu, tentang lebah ya. Surat An-Nahl ayat yang berapa? Ayat 69. Suratnya surat ke-16. Jadi kita hafal itu kalau memang cinta kepada Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran 30 juz itu kita hafal. Cara pertama kita hafal nama-nama surat dahulu. Ibu-ibu ada yang hafal 10 nama surat dalam Al-Quran? Dikasih hadiah. Yang minggu lalu udah dapat jawabannya. Apa pertanyaan minggu lalu? Bayarnya. Siapakah nama saudara sesusuan Nabi Muhammad? Ya kan? Karena kalimat dia sebelum dia menyusui Nabi Muhammad SAW, dia sudah punya anak kecil juga. Siapa namanya? Ada itu? Tidak ingat lagi ya? Sudah seminggu yang lalu. Namanya Damrah ya? Nah, Damrah. Nama siapa ini? Nama saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW. Belum pernah dengar namanya ya? Hah? Apanya? Damrah. D-A-D tambah M. Damrah. Ro atau Damrah ya? Damrah. Itu namanya. Baik, Bapak Muhammad, sekarang ini ada virus yang berkembang di Amerika yang susah untuk menjadi obatnya. Virus itu dari nyamuk, namanya virus Zika. Z-I-K-A. Zika. Nah, kalau ejaan orang Malaysia, Z-I-Z, K-E-K. Nah, itu K itu K itu K, A itu E, K-E-K. Zika. Nah, virus Zika ini itu hanya berkembang di daerah-daerah yang lembab. Dia hanya berkembang di daerah-daerah yang banyak air atau rawa-rawa. Nah, bagian dari virus nyamuk Egypt. Egypt apa? Egypt. Ayam lah saya sebutnya. Nah, itu ya.
bagian dari nyamuk malaria yang berbahaya itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, obatnya juga tumbuhnya di daerah rawa-rawa. Obatnya juga tumbuh di daerah-daerah yang lembab. Apa obatnya? Nah, obatnya menurut penelitian itu pepaya, buah pepaya, daun pepaya, akar pepaya. Itu tumbuh di daerah rawa-rawa, daerah yang lembab, subur. Ternyata itulah obatnya bagi penyakit yang di daerah itu. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Cuma kita mengerti apa tidak, mempelajari atau tidak. Nah, begitu hebatnya Bapak Ibu. Nah, Rasulullah SAW dalam sejarahnya secara tidak langsung mengajarkan obat-obatan kepada kita. Suatu kali, ketika pergi hijrah, Rasulullah dengan Abu Bakar bersembunyi di dalam suatu gua. Gua apa namanya, Bu? PR lagi? Enggak. Kita hijrah, ya. Waktu itu Rasulullah dikejar oleh orang. Rasulullah dikejar oleh orang Quraisy, ya. Lalu Abu Bakar itu lari bersama dengan Rasulullah menyelamatkan diri di dalam satu gua. Nah, gua apa nih? Nah, 100 itu. Basur, ya. Di dalam gua itu rupanya banyak kalajengking, binatang berbisa, ular-ular kecil. Ketika Rasulullah sangat capek sekali, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tidurlah di atas pembaringanku," karena Rasulullah sangat mengantuk. Tidurlah di atas pembaringanku. Tidurlah Rasulullah. Ketika Rasulullah tidur, nampaklah dari rumah kecil itu kalajengking keluar. Takut akan akan menggigit kaki Rasulullah, ditutup oleh Abu Bakar dengan tumitnya. Lubang kalajengking itu. Lalu tumit Abu Bakar itulah yang digigit oleh kalajengking. Waktu itu karena cintanya kepada Rasulullah, Abu Bakar menahan rasa sakitnya, tahu-tahu meleleh air matanya saking sakitnya, mengenai pipi Rasulullah. Di pangkunya Rasulullah meleleh air matanya, kena pipi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, apakah ada hujan? Tidak ya Rasulullah. Pada air yang menetes. Apakah ada gua ini ada mata air? Tidak. Tapi ada air, kata Rasulullah. Tidur saja lah Rasulullah. Dan tidur Rasulullah nampak menggigil tubuh Abu Bakar ini. Akhirnya Rasulullah tahu bahwa ada sesuatu. Ada apa ya Abu Bakar? Terus terang saja ya Rasulullah, aku digigit oleh kalajengking. Lalu Rasulullah membaca surat Al-Fatihah saja, ya, membaca surat Al-Fatihah, lalu dia usap itu bekas yang kena kalajengking dan memberikan dalam satu ayat katakan air mudahnya saja kepada Rasulullah, lalu diusapkan sembuh, tidak ada rasa sakit apa-apa dalam waktu singkat. Nah, jadi analisis dari orang-orang yang paham itu katanya bisa air mudah Rasulullah termasuk kita ini itu bisa mengalahkan misalnya ular, bisa mengalahkan misalnya kalajengking menurutnya. Nah, tapi pertanyaannya, air ludah di dalam mulut kita ini yang mana? Yang bisa untuk mengobati bisa dari kalajengking itu. Bisa air ludah yang ada pada lidah, bisa air ludah yang ada di sebelah pipi kanan, sebelah kiri, dan ada yang di langit-langit. Nah, pertanyaannya yang sebelah mana yang digunakan? Nah, tahu ya, Ibu. Bapak Adli datang tuh. Iya, banyak orang berdoa mengatakan yang ada di langit-langit itu ada di datu di pusatkan ke sana. Itu katanya khasiatnya mengalahkan dari binatang-binatang berbisa. Jadi dah umumnya orang tahu, Pak.
juga Al-Fatihah. Selain dari Ummul Kitab juga Al-Fatihah, Fatihatul Kitab juga Al-Fatihah, tapi surat Asy-Syifa, surat pengobatan juga Al-Fatihah. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Surat Asy-Syifa, obat-obatan, ternyata surat Al-Fatihah mengandung obat-obatan. Nah, Bapak Ibu dan yang terhormat, di dalam Al-Quran itu sendiri banyak sekali disebutkan nama-nama benda, ya, yang berguna untuk obat. Ada disebut mentimun, ada bawang putih, ada basol lihat, ya, ada bawang putih, ada bawang merah, ada jahe, ada banyak disebutkan nama-nama di sana. Bagi orang yang ingin mendalami ilmu-ilmu pengobatan dari Al-Quran, yang seperti itu dipelajarinya satu persatu. Kalau saya mempelajari tapi prakteknya kurang. Tapi ada kawan saya tertentu memang dipraktekkannya karena niatnya bukan untuk bisnis, niatnya untuk membantu orang. Masya Allah. Jadi kita dapat merasakan langsung dari Al-Quran Al-Karim ini banyak sekali ilmu, ya, ilmu kesehatan, ilmu jiwa, ilmu hukum, banyak sekali. Kebetulan yang antara ayat-ayat Al-Quran itu yang banyak sekali adalah ilmu hukum. Kebetulan doktor saya dalam ilmu hukum. Ada khususnya dari ilmu hukum, namanya ahwalus syakhsiyah, hukum keluarga, ahwalus syakhsiyah. Jadi kalau orang bertanya, Ustaz, S3-nya dalam bidang apa? Saya bilang dalam bidang ahwalus syakhsiyah. Nah, itu artinya hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Karena hukum dibagi lagi banyak. Ada tentang faraid. Faraid ini bagian dari harta hukum juga itu. Harta waris, hukum keluarga. Ada lagi namanya jinayah, hukum pidana tentang kejahatan. Ada juga hukum juga. Tapi itu bukan jurusan saya. Jurusan saya hukum keluarga. Nah, hukum keluarga ini dibagi lagi. Jadi banyak ilmu Al-Quran ini, ya. Bagian yang kecil ada lagi bagian kecilnya. Karena itu menuntut ilmu tidak habis-habis, ya. Makanya dalam hadis dikatakan tuntutan ilmu mulai dari ayunan sampai kalian. Apa bunyinya, Bu? Hadisnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan mulai kita sejak dalam buaya. Dalam dua buaya itu sudah mulai kita menuntut ilmu. Apa yang dinyanyikan oleh ibu kita itu terekam. Makanya biasanya orang membuayakan anak itu yang membacakannya la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah dibacakan dengan berbagai gaya. Tapi kalau dia di kampar di Bangkinang selalu menyanyikan yang tukang berejo. Ilola anak tukang berejo. Tapi ilola itu artinya la ilaha illallah, ya. Cuma kalau dalam bahasa kapal itu dipercepat jadi ilola. La ilola itu la ilaha illallah, ya. Nah, ada lagi dalam bahasa Bugis, bahasa Jawa, segala macam. Yang penting diperdengarkan kepada anak di dalam buaya itu mulai memperdengarkan kalimat la ilaha illallah. Terakhir, saya pernah waktu remaja dulu belajar obat-obatan pada seorang kiai di daerah Tanjung Batu Bogor sana. Itu diajarkannya namanya doa setawar. Naik tawar, turunlah bisa dalam kundung kalimat la ilaha illallah. Itu aja, baca itu nak. Katanya maka akan naik aja setawar, turunlah sebisa dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, besok kita sambung lagi. Nah, terakhir PR-nya, itu pertanyaannya. Madu sebagai obat di dalam Al-Quran untuk obat apa? Yang paling banyak orang untuk obat sarero, ya. Enak minum madu.
Padahal obat apa saja yang bisa diambil, yang apa yang digunakan? Madu. Minggu depan kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang menyampaikan materi yang kita pada pagi ini, yaitu kelanjutan dari obat dan ada manfaat bagi kita dan bisa kita pelajari dari doa Al-Quran. Kemudian marilah kita tutup majelis ini dengan doa kepada majelis agar sempurnanya majelis ini, atau jika ada dosa-dosa kita di dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah hapuskan dengan ucapan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun